Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sintiawati, NPM 210810003, dosen pengampu Bapak Tri Andri Setiawan MPD, dosen mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Di sini saya akan jelaskan makna identifikasi tumbuhan. Yang pertama, identifikasi dan sistem identifikasi. Identifikasi atau pengenalan merupakan kegiatan untuk menetapkan identitas atau jati diri suatu tumbuhan yang dalam hal ini tidak lain daripada menentukan namanya yang benar dan tepatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Istilah identifikasi sering juga digunakan istilah determinasi. Identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan harus tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti memuat dalam KITT. Nama takson baru itu selanjutnya harus dipublikasikan melalui cara-cara yang diatur oleh KITT. Prosedur identifikasi tumbuhan yang untuk pertama kali akan diperkenalkan oleh dan kedua ke dunia ilmiah itu memerlukan bekal yang lazimnya hanya dimiliki oleh mereka yang berpendidikan ilmu hayat, khusus taksonomi tumbuhan. Oleh karena itu, pekerjaan identifikasi yang pertama kali itu hanya dilakukan oleh ahli-ahli pekerjaan yang lambangnya penelitian takson tumbuhan herbarium. Jarang sekali orang berpihak lain di luar mereka. Adapun teknik identifikasi yaitu yang pertama, bertanya langsung kepada ahlinya, dan yang kedua, mencocokkan dengan herbarium, dan yang ketiga, mencocokkan dengan uraian dan gambar dalam buku flora atau monografi. Yang keempat, menggunakan kunci identifikasi. Selanjutnya, cara mengidentifikasi tumbuhan dari tumbuhan yang ada di bumi ini, yang demikian beraneka ragam dan besar jumlah itu. Tentu ada yang telah kita kenal dan pula yang tidak kita kenal. Yang kita kenal mungkin juga dikenal orang lain, tetapi mungkin juga tidak. Sebaliknya pun dapat terjadi. Tetapi mungkin pula tumbuhan yang tidak kita kenal itu belum pula dikenal oleh siapapun. Jadi juga belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Dengan demikian, orang-orang yang akan mengidentifikasi tumbuhan selalu menghadapi dua kemungkinan, yaitu yang pertama, identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan manusia sebagai besar bergantung pada tumbuhan tertentulah sejak dahulu kala manusia telah melakukan pengenalan tumbuhan, dan semakin banyak yang ia kenal semakin dirasakan pula perlunya untuk mengadakan penggolongan atau klasifikasinya. Yang selanjutnya, yang kedua, identifikasi tumbuhan yang telah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Publikasi ahli-ahli taksonomi yang memuat nama takson baru yang diperkenalkan pada khalayak ramai, sekurang-kurangnya pada khalayak ilmu pengetahuan, disebut publikasi yang asli. Seperti telah disebut di muka, baik nama yang diberikan maupun cara mempublikasikannya harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KITT. Nama yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut nama yang tidak sah, dan dipublikasikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut sebagai publikasi yang tidak berlaku atau tidak sahih. Nama yang tidak sah dan dipublikasikan menyimpang dari ketentuan merupakan nama yang tidak dapat diterima dan tidak dibenarkan untuk dipakai. Yang selanjutnya, flora merupakan suatu bentuk karya taksonomi yang memuat jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan dalam suatu wilayah tertentu, seperti misalnya flora Pulau Jawa, flora suku daerah pertanian di Jawa, sedangkan morfologi menurut jenis-jenis tumbuhan
tergolong dalam kategori tertentu jenis, marga, suku, baik yang terbatas pada suatu wilayah tertentu saja maupun yang terdapat di seluruh dunia, misalnya jenis-jenis Anona di Jawa atau jenis-jenis Anona di seluruh dunia. Flora dan morfologi lazimnya memuat candra atau deskripsi setiap jenis yang memuat dalam, kadang-kadang bahkan disertai gambar lengkap atlas seluruh jenis yang dimuat. Yang selanjutnya, untuk identifikasi tumbuhan yang tidak dikenal tetapi kenal oleh dunia ilmu pengetahuan, pada waktu ini tersedia beberapa, antara lain menanyakan identifikasi tumbuhan yang tidak kita kenal kepada seseorang yang kita anggap ahli dan kita perkirakan mampu menjawab pertanyaan kita, dan yang selanjutnya mencocokkan dengan spesimen herbarium yang telah diidentifikasikan, dan yang selanjutnya mencocokkan dengan candra dan gambar-gambar yang ada dalam buku flora atau morfologi, dan yang selanjutnya menggunakan kunci identifikasi dalam identifikasi tumbuhan, dan yang selanjutnya penggunaan lembar identifikasi jenis, yaitu sebuah gambar suatu tumbuhan yang disertai dengan nama, klasifikasi, dan bersangkutan. Selanjutnya, pengertian determinasi, yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya, dicocokkan atau disamakan. Karena di dunia ini tidak ada dua benda yang identik atau persis sama, maka istilah determinasi, menentukan atau memastikan, dianggap lebih tepat daripada istilah identifikasi, mempersamakan. Untuk mendeterminasi tumbuhan, pertama kali adalah mempelajari sifat morfologi tumbuhan tersebut seperti posisi, bentuk, ukuran, jumlah, bagian-bagian daun, bunga, buah, dan lainnya. Dan yang selanjutnya, macam-macam kunci determinasi berdasarkan cara penyusunan sifat-sifat harus dipilih, maka dikenal 3 macam kunci determinasi, yaitu yang pertama, kunci membandingkan. Dalam kunci perbandingan, maka suatu takson tumbuhan yang dicangkup dan segala ciri utama dicantumkan sekaligus, yang termasuk kunci membandingkan antara lain. Dan yang selanjutnya, yang kedua macam-macam kunci analisis. Bentuk ini merupakan yang paling umum dipakai dalam pustaka kunci analisis, sering disebut kunci taksonomi. 2 ciri-ciri yang saling berlawanan sebab ada rasa besarnya terdiri atas yang A, sederet bait kaplet dalam suatu kunci berpasangan pertanyaan yang saling bertentangan dinamakan kaplet atau couplet, sedangkan masing-masing pertanyaan dinamakan bait atau let. Yang B, setiap bait terdiri atas beberapa baris yang disebut penutun dan berisi ciri-ciri yang bertentangan suatu sama lain. Kunci determinasi analisis dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan cara penerapan bait-baitnya, yaitu kunci determinasi tertakik dan kunci paralel. Kunci determinasi tertakik. Pada kunci determinasi tertakik, penentuan-penentuan yang berbait ditakikkan pada tempat tertentu dari pinggir, mengerjakan pada jarak tertentu dari pinggir, tetapi letaknya jauhnya di antara kedua penutun itu, tepatnya bait-bait taksonon tumbuhan dengan ditakikan lebih ke tengah daripada takik awal atau pinggir yang memenuhi ciri-ciri penentuan pertama dari bait penentu atau pinggir yang memenuhi ciri-ciri penentu atau dari bait penentuan pertama maupun penentuan yang dipisahkan. Selanjutnya, kunci paralel berbeda dengan kunci bertakik. Penentuan kunci paralel yang sebait ditempatkan secara berurutan dengan menggunakan bait disusun seperti gurindam atau sejaka.
Pada akhir setiap penentuan diberikan nomor bait yang harus diikuti dengan demikian seterusnya sehingga akhirnya diperoleh nama takson tumbuhan. Yang dicari kunci paralel lebih menghemat tempat dibandingkan dengan kunci bertakik. Selanjutnya, kunci sinopsis merupakan kesimpulan suatu sistem penggolongan yang disajikan secara tertulis. Golongan yang diduga mempunyai kekerabatan yang erat dikelompokkan dan ciri umum utama yang dipakai sebagai dasar pengelompokan dicantumkan. Jadi walaupun penyajian sinopsis itu kebanyakan mempunyai bentuk kunci bertakik, tetapi tujuan utama penyusunan bukanlah dimaksud untuk mendeterminasikan takson tumbuhan. Jadi sinopsis merupakan bentuk kunci yang memperhatikan gambar sifat-sifat teknik yang umumnya atau secara keseluruhan dalam berbentuk golongan tumbuhan. Selanjutnya, program komputer delete. Langkah berikut adalah membandingkan atau mempersamakan ciri-ciri tumbuhan tadi dengan tumbuhan lain yang sudah kita kenal identifikasinya dengan menggunakan satu cara di bawah ini. Ingatan. Yang pertama, ingatan. Pendeterminasi ini dilakukan berdasarkan pengalaman atau ingatan kita. Kita mengenal suatu tumbuhan secara langsung karena identifikasi jenis tumbuhan yang sangat sudah kita ketahui sebelumnya, misalnya didapatkan di kelas atau pernah mempelajarinya, pernah diberitakan orang lain, dan lain-lainnya. Yang kedua, bantuan orang lain. Pendeterminasikan dilakukan dengan meminta bantuan ahli-ahli botani sistematik yang dikerjakan di pusat penelitian botani sistematik atau siapa saja yang bisa memberikan pertolongan. Yang ketiga, spesimen. Acuan. Pendeterminasian tumbuhan dapat juga dilakukan dengan membandingkan secara langsung dengan spesimen acuan yang bisa diberi label nama. Yang keempat, pustaka. Cara lain untuk mendeterminasi tumbuhan adalah dengan membandingkan atau mencocokkan ciri-ciri tumbuhan yang akan dideterminasi dengan pertelan-telan serta gambar-gambar yang dalam pustaka. Yang kelima, komputer. Berkat pesatnya kemajuan teknologi dan biometrika, akan ada mesin elektronika modern yang diprogramkan untuk menyimpan, mengolah, dan memberikan kembali keterangan-keterangan tertentu tumbuhan-tumbuhan. Dengan demikian, pendeterminasian tumbuhan nantinya akan dilakukan dengan bantuan komputer. Yang selanjutnya, cara menggunakan kunci pengidentifikasi. Kunci determinasi tumbuhan tersaji secara tertahap, mulai dari bangsa, suku, marga, dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri tumbuhan dapat disusun demikian rupa hingga secara bertahap memakai kunci harus memiliki satu dari dua atau beberapa sifat yang berlainan. Hal tersebut terus berlanjut sampai pada akhirnya memperoleh satu jawaban yang merupakan identitas tumbuhan yang mereka inginkan. Cara menggunakan kunci determinasi adalah sebagai berikut. Membaca secara teliti kunci determinasi melalui dari awal, yakni nomor 1A, sesuai dari ciri-ciri kunci determinasi kepada ciri-ciri yang ada pada organisme atau makhluk hidup tersebut. Apabila ciri-ciri dalam kunci tersebut tak sesuai dengan ciri-ciri yang makhluk hidup miliki, maka harus mengalihkan langkah pada pernyataan yang berada pada bagian bawah, yaitu nomor yang sesuai urutan. Misalkan pertanyaan 1A tak cocok, maka akan beralih pada nomor selanjutnya berada pada bawahnya, yaitu pertanyaan 1B. Selanjutnya, apabila ciri-ciri yang ada pada kunci determinasi tumbuhan cocok dengan apa yang makhluk hidup miliki, maka Anda harus mencatat nomornya. Lanjutkan pada membaca kunci nomor yang cocok dengan nomor yang telah ditulis pada bagian
belakang tiap pertanyaan kunci. Apabila salah satu pertanyaan terdapat kecocokan dengan organisme yang Anda amati, maka alternatif lain akan gugur. Misalnya, kunci determinasi mencakup opsi herba atau juga berupa kayu. Apabila yang Anda pilih adalah 1A tumbuhan herba, maka untuk opsi 1B akan gugur. Selanjutnya, contoh kunci pengidentifikasi tumbuhan. Berikut ini adalah beberapa contoh kunci determinasi tumbuhan. Yang 1A, tanaman yang memiliki ciri dengan tidak mempunyai alat tubuh yang merupakan batang atau ciri batangnya termasuk ke dalam batang yang tidak sejati, lumut hati. Tanaman dengan ciri yang mempunyai alat tubuh yang menyerupai batang atau dengan ciri batang sejati. Dan yang kedua A, pada batang tanaman tidak terdapat tumbuhan lumut, daun, batang mempunyai jaringan pembuluh. Contoh kunci determinasi tumbuhan lain yang juga menarik untuk Anda tahu. Yang selanjutnya, yang pertama, tanaman tak memiliki bunga. Tanaman mempunyai bunga atau mempunyai organ yang berfungsi sama dengan bunga. Yang kedua, pada daun ada bintik kuning atau coklat. Apabila mendapatkan tekanan akan mengeluarkan serbuk yang kecil. Tumbuhan paku pada daun tak ada bintik kuning atau bintik kecoklatan. Yang ketiga, tanaman tidak mempunyai bunga sejati, ujung ranting atau juga tidak ketika daun dan sebuah benda yang bentuknya kerucut dan menghasilkan bakal gigi Gymnospermae. Tanaman yang mempunyai bunga sejati serta tidak mempunyai organ menggunakan kunci determinasi tumbuhan tersebut akan terus lanjut hingga memperoleh nama familia, ordo, kelas, serta divisi atau juga filum tentang organisme hidup yang Anda amati tersebut. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.